Jumpa lagi dengan Bang Yudi Christian di sini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai segitiga emas. Mengapa kita harus membuat segitiga emas di bisnis AFC ini? Apalagi kalau kita belum mulai ataupun kita sudah mulai gitu ya, sudah bergabung tapi kita belum membuat segitiga emas ya. Kenapa sih harus membuat ini? Yang pertama memang keuntungannya teman-teman akan mengalami keuntungan yang double. Bahkan bisa dikatakan keuntungannya triple ya karena kita membentuk segitiga emas tadi. Kita akan bahas semuanya ini dengan slide ya biar teman-teman jelas ada oret-oretannya gitu ya. Oke. Segitiga emas ini artinya kita membuat 3 akun. Itu adalah milik kita sendiri semua ya. 3 akun ini milik kita sendiri semua ya. Misalkan 3 akun ini mungkin yang pertama atas nama sendiri, atau yang keduanya atas nama suami atau istri, yang ketiga atas nama anak boleh, atau atas nama kita sendiri semua juga boleh ya. Jadi boleh ya istilahnya, eee, waktu input data pun misalkan ini atas nama kita semua misalkan ya, nomor HP-nya sama, emailnya sama, nggak masalah ya. Dibikin 3 akun ini tadi, membentuk segitiga emas. Oke, sekarang kita next. Oke. Oke, segitiga emas itu yang warnanya emas ini ya, K1, K2, K3 ini artinya milik kita sendiri semua. Ya, saya namakan K1, K2, K3 di contoh ini ya. Segitiga emas Anda. Garis kuning ini ya untuk membedakan jalur kiri dan kanan aja ya. Saya tarik garis ke sini untuk membedakan menurut dari sudut pandang K1 sebelah kirinya adalah ya K2, A, C, E, G, I ini ya. Untuk membedakan aja ini. Garis ini hanya untuk garis bantu untuk membedakan kiri dan kanannya saja. Biru ini juga sama, tapi garis bantu untuk membedakan kiri dan kanannya K2. Yang kalau yang di garis biru yang ini untuk membedakan kiri dan kanannya K3. Oke, kita bikin ya, misalkan katakanlah saya sudah bikin nih K1, K2, K3. Oke. Kemudian ketika kita mendapatkan mitra baru atau ada user baru yang menggunakan produk dan minimal dia beli 1 paket ya supaya bisa diinput jadi member, maka kita taruh namanya A di sini. Kemudian ada lagi yang gabung nih, kita namakan B di sini. Kita taruhnya di sini. Lihat ya, kita naruh B bukan di sini ya, bukan di bawahnya, di kanannya K2 bukan ya, tapi naruhnya di kanannya K3. Nah, kalau kalau gampangnya berarti ini sisi luar ya, sisi luar dari K1 ya. Ketika misalkan si A dapat member baru atau user baru, dia naruh C di kiri. Berikutnya dia naruh B di kanan sini atau mitranya A ya. Atau misalkan mitra kita sendiri, kita naruhnya C di sini. Kalau mitranya kita lagi, taruh lagi E di sini. Ada lagi D di sini. Jadi taruh terus di luar. Tapi misalkan si B nih atau si D lah, si D ini dapat mitra nih. Si D juga akan naruh di jalur ini juga. Kalau saya katakan ini jalur limpahan ya. Dia mesti juga naruh gitu ya. Mitranya di jalur limpahan. Satu, kemudian naruh lagi misalkan dia si D ini dapat lagi, dia taruh di sebelah sini. Ya. Seperti itu. Cara menyusunnya seperti itu. Tapi dari sisi kita K1 ini ya, naruhnya sebelah sini semua. Ini saya tulis ya, yang hijau ini dikerjakan sekarang. Oke. Sedangkan yang biru itu dikerjakan nanti. Ya, nggak perlu dikerjakan sekarang, itu nanti aja. Oke, jadi fokus kita adalah mengerjakan akun utama ini. Nah, ya, saya lingkari merah ini ya, akun utama ini fokus kita kerjakan dulu. Jadi kita hanya membuat jalur kiri
dan kanan. Karena di AFC ini kita menggunakan sistem binari. Jadi hanya kiri dan kanan, tapi nyusunnya seperti ini. Kita buat segitiga emasnya, kemudian nyusunnya seperti ini ya, sisi luar ini. Kapan kita akan menyusun K2 dan K3? Maksudnya menaruh ini yang saya garis-garis putus ini ya, yang garis putus putih ini ya. Kapan kita akan garap mulai yang menaruh yang biru-biru ini ya. Nah, kalau ya ini mentor saya ngomong, kalau K1-nya ini sudah berpenghasilan rata-rata 50 sampai 100 juta per bulan. Ya, ketika K1 ini sudah stabil di income segitu rata-rata per bulan ya, maka baru mulailah dikerjakan. Ini mulai ditaruh. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan ya, kenapa kok bisa double bonusnya. Ketika tadi ini ya, ketika kita nyusun K1, pairingnya kan bisa timbul nih. Ya, misalkan ini kan pairing nih. Betul ya? Kurang lebih ya, nggak harus seperti ini juga sih. Misalkan seperti ini pun juga bisa ya. Ya, karena kita bukan melihat selevel ya. Berapapun kedalamannya kita bisa pairing ya. Oke, seperti itu kita dapat pairing nih. Oke, sekarang saya tunjukkan ya. Sekarang misalkan kita sudah menyusun K2 nih, kita mulai jalankan K2. Contoh ya, K1 sudah rata-rata 50 juta per bulan deh, misalkan gitu ya. Kita mulai ngerjakan K2. Misalkan ini kita taruh 1 gitu ya. Ketika kita naruh 1 di sini, ini kan K2 ya. Ketika kita naruh K1 di sini, maka bagi K2 ini timbul pairing. Betul ya? Jadi bagi K2 ini timbul pairing. Misalkan ini ada lagi nih. Maka bisa jadi ini timbul pairing lagi bagi K2 ya. Makanya saya kayak garis biru ini untuk pembatas. Jalur kanannya K2 ini tiba-tiba dikasih kan dan nyusun baru, maka ini akan timbul pairing lagi. Nah, ini kan sudah ada tabungan pairing ini ya, pending pairing di K2. Ketika kita ngerjakan K1, hijau ini adalah tabungan pairing bagi K2. Begitu K2 kita kerjakan langsung timbul pairing. Ya, betul ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, ketika bagi K1 dapat enggak? Oke, ketika kita memandang dari K1 yang angka saya ini ya, katakanlah apa ya, misalkan hurufnya oke dah, set dah, biar nggak bingung. Ini set gitu ya. Ketika saya naruh set di sini, bagi K1 di jalur kiri ada satu paket lah, misalkan dia beli satu paket ya, ada satu paket. Di kanannya ada enggak? Kalau di kanannya ada, maka timbul pairing bagi K1. Nah, ini yang saya ngomong, K2 dapat pairing, K1 juga dapat pairing, double nih. Belum lagi kalau kita ngerjakan K3, bisa triple nih. Nah, itu. Tetapi memang di awal kita belum merasakan ya, ini kita ngomong strategi jangka panjang gitu ya. Memang di awal kita nggak langsung dapatkan bonus double seperti ini ya. Karena fokus kita ngerjakan K1 dulu. Jadi belum kelihatan nih. Bonus double-nya belum kelihatan. Jadi ini kita ngomong jangka panjang. Tetapi kenapa harus kita kerjakan sekarang? Iya, karena kita harus naruh ininya, kaki kedua dan kaki ketiga ini nempel di K1. Ya, K2, K3 ini nempel. Makanya kita taruh dulu waktu kita bikin pertama akun, sebisa mungkin langsung bikin segitiga emas. Supaya enak nyusunnya berikutnya gitu ya. Nah, itu strateginya. Kenapa? Itu tadi ya, double. Kemudian soal peletakan ini kenapa kok harus di kiri terus, di kanan terus ya, kiri luar, kanan luar. Itu nanti kita bahas di video yang lain tentang strategi tusuk sate ya. Gali kedalaman ya, 30 kedalaman kiri, 30 kedalaman kanan. Itu ada strateginya lebih detail. Tetapi cara menyusunnya seperti ini yang pasti ya. Tidak boleh nyusun langsung tadi ya. K2 langsung diisi A, langsung diisi setnya di sini. Enggak. A, kemudian B, misalkan B-nya taruh di sini. Jangan, B-nya taruh di sebelah sini. Ya, jadi A,
kemudian kita dapat lagi B, B-nya taruhnya di sini. Jangan taruh di sini ya. Ya, supaya kita akan menyusun. Jadi fokus kita adalah akun utama K1 dulu ini di awal ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan soal idealnya gitu ya. Oke, ini. Yang kiri ini ideal. Idealnya adalah K2 dan K3 ini nempel di K1. Ya, itu idealnya. Artinya memang eh, mungkin ini awalnya ruby. Ini ruby, berarti kan modalnya betul 3 kali ruby ya, 3,6 kali 3 ya, kira-kira gitu ya modal awalnya ini ya. Kalau diamond, misalkan ini diamond juga boleh. Oke, misalkan ini diamond, yang kaki kedua kaki ketiga ruby dulu aja nggak apa-apa, nanti pelan-pelan di upgrade K2 K3. Tapi kalau mau ini bikin dulu akun utama harus diamond supaya maksimal kan. Begitu mengerjakan K2 ini sambil jalan di upgrade terus jadi diamond K2-nya ini. Sampai ketika sudah diamond, waktunya sudah pas, mulai kerjakan ini. Nah, misalkan ini diamond. Wah, ini kan double-double ini. Berarti yang saya ngomong pairing tadi ya. Pairing bagi ini, kemudian pairing bagi yang sini, bagi K1. Kan diamond-diamond, berarti 300. Bagi K2 dapat 300, bagi K1 dapat 300 juga. Untuk satu titik ini aja. Ya, pairingnya double. Ya, seperti itu. Itu idealnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya ngomong kurang ideal bukan artinya tidak boleh ya. Saya cuma ngomong kurang ideal. Idealnya nempel, tapi kurang ideal misalkan ya. Kita bikin K1. Mungkin kita belum ada dana nih. Ternyata upline kita ya, mungkin direct sponsor kita, upline kita di atas itu sudah naruh duluan kaki di sini. Mitra baru ya. Jadinya hanya kita nggak bisa nempel nih. Terpaksa kita naruh di bawahnya. Nah, jadinya nggak nempel. Ini kurang ideal memang, tapi boleh nggak ya boleh aja, nggak apa-apa. Artinya ketika kita bikin kaki di sini K2 ya otomatis A ini jadi terbantu gitu lah. Ya dari sisi kirinya A ini jadi terbantu oleh yang kita bangun di K2 ini. Ya, keuntungannya itu sih. Tapi kalau ngomong nempel ya ideal ya, kalau ngomong ideal jelas ideal yang ini nempel semua ya. Nah, seperti itu. Nah, saya cuma mau bilang ketika teman-teman mau rencana mau menyusun segitiga emas, misalkan seperti ini ya. Teman-teman mesti tanya dulu sama direct sponsornya, sama upline-nya, sama leader gitu ya. Posisi teman-teman itu ada di, misalkan Anda ini ya, saya tulis A gini. Posisi teman-teman itu jalur limpahannya di mana? Jalur limpahannya di kiri atau kanan? Contoh ya, contoh bagi K1 ini misalkan jalur limpahannya dia itu di kiri ini. Nah, misalkan kita ini diletakkan di jalur, kita ini ada di jalur kiri ya, limpahan di jalur limpahan dari orang-orang di atas kita ini ada di, kita ini ada di jalur kirinya ternyata. Misalkan ini A nih ya, kita ini di jalur kirinya. Maka usahakan teman-teman ketika A ini gabung ya, misalkan A ini baru gabung, A usahakan punya kaki ya, kaki yang harus dibuat dulu tuh usahakan yang ini dulu. Ya, ini namanya A2 misalkan. Ya, usahakan A2 ini bikin dulu. Karena dia ada di jalur kiri, misalkan seperti ini ya. Dia ada di jalur kiri, maka usahakan ini bikin dulu. Yang ini bisa nyusul. Ya, yang A3 ini bisa nyusul nanti. Ya, A3. Usahakan bikin yang ini dulu. Ini kalau kita ngomong dana ya, misalkan, wah dananya saya baru bisa bikin satu titik. Nah, berarti kalau satu titik, misalkan tanya dulu ya sama dari sponsornya, jalur limpahanmu di mana, di kiri atau kananku? Kalau di kiri, berarti masukkan kakinya, ya bikin kaki sendiri ya, bikin mitra nama sendiri itu di jalur kiri. Ya ditulis A2 seperti ini. Ya, supaya kalau nanti dari sponsor akan naruh limpahan, aman dah.
ya, dia akan naruh limpahan terus, ini aman. Kan sudah diisi kaki kita. Nah, duanya sudah masuk duluan. Jadi nggak masalah. Nah, nanti A3 kita mau nyusun kapan, ketika ada dana lagi baru kita nyusun di sini, baru kita bikin akun barunya A3. Tapi ininya sudah aman duluan. Nah, itu strateginya ya. Jadi teman-teman bisa tanya, komunikasi ya. Jadi tolong teman-teman kalau menjalankan strategi ini sering komunikasi dengan leader, dengan direct sponsor ya. Upline teman Bapak Ibu semuanya, komunikasi, jangan disusun sendiri. Komunikasilah lebih enak. Karena begitu kita sudah jadi seperti ini, kita nggak bisa rubah ya. Begitu sudah di-input jadi nggak bisa dirubah. Jadi dari awal konsultasilah, enaknya taruh mana ya. Mungkin ada jalur yang sudah keliru nih, lebih baik konsultasi, ngobrol lah. Jangan 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 dipikir-pikir sendiri, kemudian diramesi sendiri gitu ya. Tapi ngobrol lah dengan upline atau dengan leader ya, supaya nyusunnya bisa enak. Kalau nyusunnya benar, ini akan menjadi jaringan yang kuat. Kalau menyusunnya salah dari awal, naruhnya seperti tadi ini ya, kalau saya ngomong tadi ya, oh pokoknya naruhnya harus gini, kiri kanan, ini dapat lagi ini, lalu naruhnya gini. Bisa aja, nggak ada yang salah, bisa aja. Tetapi ketika naruh seperti ini ya, mentor saya juga bilang, jaringannya seperti ini kita akan sulit mengontrolnya. Akhirnya apa yang terjadi? Jaringannya rontok, nggak kuat. Ya, nanti kalau teman-teman lihat video yang lain di video tusuk sate itu, strategi tusuk sate akan paham kenapa kok yang dengan cara tusuk sate bangun kedalaman ini lebih bagus. Ya, nanti bisa dijelaskan, bisa dilihat lagi video itu ya. Kalau seperti ini, memang bagus dan bisa jadi ini enggak, misalkan ini ya, kalau ini segitiga emas kan milik sendiri ya, yang ini. Nah, yang ini kita dapat limpahan, kita taruh sini. Ya, ini diam-diam nggak kerja apa-apa, tiba-tiba dapat pairing. Nah, itu yang nggak baik. Ya, artinya dia nggak kerja apa-apa, dia dapat pairing. Oh, kelihatannya enak ya, tapi sebenarnya nggak bagus ya, karena dia akan menjadi pasif istilahnya gitu ya. Justru nggak akan memacu. Tetapi kalau teman-teman menggunakan cara seperti ini, misalkan ini terus ya, bawah terus ya, tiba-tiba si A nih loyo nih, ya kita tinggal bilang sama si A, di jalur kirimu, ya di jalur kirimu ini misalkan sudah ada 20 paket misalkan di sini 20 paket, kamu tinggal kerjakan yang kanan misalkan, kerjakanlah ya, mulailah kerjakan yang kanan, satu langsung keluar pairing tuh. Yang ngerjakan naruh 1 2 pairing, menaruh 2 dapat 2 pairing lagi. Ya, bagi A dia dapat pairing karena sudah terbantu di sisi yang ini. Misalkan contoh ini sisi kirinya dia. Nah, itu akan memacu orang untuk kerja. Artinya dia nggak diam aja, tapi dia ada usaha juga. Nah, disinilah bagusnya strategi ini, kita akan saling gotong royong, saling membantu untuk membangun jaringan ini lebih kuat. Oke, itu segitiga emas. Jadi saran saya teman-teman di awal, kalau belum pun, kalau sudah terlanjur pun nggak masalah, ayo segera bentuk segitiga emas. Mumpung misalkan kayak tadi ini baru kelompatan 1 gitu ya. Misalkan di bawah gini nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa, pokoknya buat aja. Ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Ya sering konsultasi lah, misalkan Anda sebagai leader gitu atau Anda berhasil closing 1 gini ya, dapat member baru, kemudian ketika akan naruh cobalah kontak dulu bahwa Anda gini ya, mitra Anda dikontak dulu. Ada rencana nggak mau bikin segitiga emas? Aku ada limpahan baru nih, aku mau taruh di bawahmu. Tapi kalau kamu ada rencana mau bikin segitiga emas, misalkan ini ya, si K1 ini mau naruh C ini, dia tanya dulu sama si A, ada rencana nggak? Oke, ada, aku ada. Bikin dulu A1 baru naruh C di sini. Nah, gitu ya. Jadi ditanya dulu kalau ada rencana supaya dia punya kaki segitiga emasnya ini nempel gitu loh. Ya, seperti itu caranya. Jadi komunikasi ya, kita pun sebagai leader juga komunikasi dengan mitra kita. Oke, seperti itu. Semoga sukses semua teman-teman di bisnis AFC ini.